Tuhan Yesus, Kau hadir kini dalam rupa anggur roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus, datanglah kini, masukilah hati kami. Bersabdalah sepatah saja, kan sembuh kami, hidup lagi. Selamat pagi, Romo Effendi dan teman-teman yang di Asia, dan selamat sore untuk teman-teman yang di US. Sore ini kita bertemu lagi pada sesi ke-7 dari pengajaran tentang Basic Christianity yang diadakan oleh WKICU, Warga Katolik Indonesia, California Utara, dalam program Iman yang Berpikir. Saya ulangin lagi bahwa tema besarnya adalah meregu kembali sumber air Kristiani, suatu spiritualitas Kristiani 101, dan dibawakan dalam 7 sesi, dibimbing dengan setia sampai akhir oleh Romo Effendi Kusuma Sunur SY. Jadi hari ini adalah final session, dan untuk sesi penutup ini Romo akan membawakan judul Mewujudkan Cinta di Dunia. Baik, marilah kita mulai sesi kita hari ini, dan waktu kita kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Silakan dimulai Romo, sebelumnya minta tolong dibuka dulu dengan doa. Terima kasih. Baik teman-teman, mari kita buka dengan doa. Saya akan juga memberitahu bahwa walaupun slide-nya sudah siap, saya tidak akan terlalu terpaku pada slide karena mengingat bahwa lebih baik kalau sedikit itu juga ada enaknya, yaitu bisa ngobrol, bisa lebih masuk ke kedalaman daripada hanya mendengarkan dari satu arah saja. Nanti saya akan sedikit mulai dengan slide, lalu nanti saya akan bicara apa slide setelah itu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menganugerahkan hidup kami sebagai putra-putrimu, dan kami mohon supaya kami selalu bisa mampu berjalan bersama dengan Roh Kudus di selama kami berada di dunia ini, mengemban semua tugas dan juga tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami. Terlebih, berilah kami kemampuan untuk mencintai, supaya di dalam dunia yang semakin sering cinta itu menjadi kabur, kami sendiri bisa menjadi terang yang membawa cinta-Mu ke dalam dunia. Semuanya ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, teman-teman, saya akan share sedikit saja. Ya. Jadi ini saya menyiapkan sekitar 20 slide, tapi saya pikir baik juga kalau kita melihat sedikit saja beberapa dari slide yang saya siapkan. Saya seringkali punya banyak slide, tetapi ketika masuk ruang kelas, anak-anak murid saya, mahasiswa-mahasiswi UGM itu seringkali kebingungan. Romo mulai tadi kok slide-nya nggak pindah-pindah. Saya bilang, ya saya sengaja hanya punya satu slide, tapi seakan-akan saya mempersiapkan kelas ini. Dan memang saya punya banyak slide, cuma saya tidak berpikir bahwa saya perlu lagi melihat semua yang sudah saya siapkan di dalam slide, karena ya setelah beberapa kali mengajar lalu jadi semuanya jadi jauh lebih mudah, dan saya lebih merasa senang ketika di kelas saya kembali menulis. Ya itu sesuatu yang lama sekali kita ini di dalam dunia ketik-mengetik toh. Dan ketika di UGM masih ada papan whiteboard itu dengan spidol-spidol, saya merasa saya senang sekali kalau bisa menulis lagi. Maka saya lebih
senang menuliskan ide-ide saya. Dan saya pikir baik juga ya, bahwa itu salah satu tanda bahwa saya bukan anak-anak generasi Z yang hampir tidak pernah menulis lagi. Semuanya sudah mengetik, hampir semuanya mengetik. Ya. Hari ini kita ngomong soal mewujudkan cinta di dunia ya. Jadi saya mulai dengan ayat ini ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi selama kita masih punya ketakutan, itu tanda bahwa kita tidak punya kasih yang sempurna. Mungkin punya kasih tetapi tidak sempurna, seperti itu. Maka di dalam hidup kita juga penting, seberapa jauh saya bisa mengasihi itu juga mulai disandingkan dengan seberapa sering dan berapa banyak ketakutan saya dalam hidup. Ya. Dan ketika saya punya daftar ketakutan dalam hidup, maka saya tidak punya kasih yang sempurna. Apalagi kalau semakin banyak ketakutannya, semakin saya tidak bisa mengasihi. Dan itu seperti sebuah perbandingan terbalik. Kalau mau tahu seberapa sanggup kita mengasihi, seberapa sempurna kasih kita, itu harus bikin list daftar ketakutannya. Dan ketakutan kita itu bisa macam-macam, gitu ya. Tetapi yang paling penting bahwa takut itu juga datang salah satu hal. Ya. Takut itu datang karena kita merasa sesuatu yang berharga dan kita takut di situ yang berharga, harta kita itu hilang. Ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Entah dalam bentuk uang, material, apa rumah, atau apapun, dan segala macam juga terhadap manusia. Seperti itu. Takut ditinggal pacar, ya, takut macam-macam takut. Ya, takut tidak punya uang, dan sebagainya. Ya. Kita lihat di Galatia 5:19-25. Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi barang kita takut itu karena kita merasa kita punya harta. Hartanya ditaruh di tempat di luar yang disebut sebagai Tuhan kita. Padahal kita ini sebenarnya adalah orang yang memiliki segalanya karena memiliki Tuhan. Sesemudah itu sih kalau mau ngomong, tetapi jelas untuk menghidupinya ya jauh lebih sulit. Ya. Dan kita lihat, saya mau ngomong sampai di sini saja nantinya satu slide ya. Cinta dan musuhnya. Takut itu datang dari kelekatan selain Allah yang adalah cinta. Jadi jelas bahwa kalau kita menggantungkan hidup kita pada sesuatu, maka kita akan punya ketakutan. Takut apa? Takut kehilangan. Kalau kita menggantungkan diri kita kepada Allah, maka kita tidak akan pernah takut kehilangan karena Allah adalah pemilik kita dan kita adalah miliknya Allah. Ya. Kelekatan pada ciptaan lain membuat seseorang takut kehilangannya dan tak dapat mencintai. Selain itu, lawan dari cinta itu adalah ketidakpedulian. Ketidakpedulian adalah lawan dari cinta Tuhan, kata Paus Fransiskus dalam homili misa di Casa Santa Marta 2019. Jadi dua hal ya yang membuat kita tidak bisa mencintai. Yang pertama kelekatan, atau yang tadi saya bilang bahwa
kelekatan itu membawa ketakutan, gitu ya. Dan yang kedua, di dalam dunia sekarang itu ketidakpedulian, indifference dalam arti bukan lepas bebas, tetapi ketidakpedulian. Ya. Dan kita semua boleh percaya, boleh tidak, itu menyerang banyak orang. Yang paling gampang dilihat adalah anak muda. Ya, tetapi bahwa itu juga menyerang kita. Kita tidak peduli. Macam-macam ya ketidakpedulian itu. Saya selalu berusaha memilah sampah plastik dari sampah yang lain. Dan di atas tempat sampah saya sudah tulis khusus sampah khusus untuk botol dan gelas plastik. Apa yang terjadi? Kardus makanan, daun-daun, ya, segala macam sisa makanan dimasukkan di situ semua. Jadi saya bilang, apakah mereka nggak membaca ya? Atau jangan-jangan buta huruf semua ini yang orang yang menggunakan pusat pastoral mahasiswa ini sehingga begitu tulisan itu terang nyata besar, mereka tidak peduli, mereka tidak perlu membaca, mereka hanya perlu angkat tutup tempat sampah itu dan memasukkan apapun yang ada di tangan mereka ke dalam tempat sampah itu. Dan akhirnya apa? Itu jelas menyusahkan saya. Padahal ide awalnya adalah membuat saya gampang. Membuat saya gampang apa? Membuat saya gampang itu kalau saya kumpulin sudah cukup banyak, saya panggil tukang jual pemulung-pemulung yang suka ngumpulin plastik itu berharga bagi mereka. Jadi mereka itu tidak akan menjual memilah-milah dari sampah yang sudah tercampur baur di keranjang sampah besar itu. Saya pikir bahwa kalau saya kumpulin plastik-plastik itu pada satu hari saya sodorkan kepada tukang pemungut sampah plastik yang bisa mereka jual lagi itu, mereka bisa daur ulang itu. Saya pikir itu akan memudahkan semua pihak. Tetapi itu ternyata tidak. Dan saya yakin bahwa apa? Ini bukan soal malas atau apa, bukan. Ini soal ketidakpedulian. Orang tidak lagi merasa perlu mengikuti instruksi, yang penting ini adalah tempat sampah dan buang saja semua. Itu sebuah kebiasaan buruk yang dipelihara. Itu hal kecil ya, tapi kita bisa tahu ya betapa anak-anak muda kita juga banyak sekali yang menjadi tidak peduli nantinya. Kalau orang tua ya biasanya tidak bisa mencintai karena kelekatan. Tapi kalau anak-anak muda biasanya lebih sering tidak peduli, ya. Dan memang seperti itu. Dan banyak sekali anak muda kita diajari entah oleh tidak diajari oleh orang tuanya dan diajari oleh budaya internet dan sosmed itu sehingga menjadi tidak peduli. Salah satu contoh yang paling gampang, saya sudah pernah memberitahu salah seorang anak saya yang saya bilang, kamu Romo perhatikan, kalau ada makanan yang kamu sukai, kamu seakan bawa makanan itu hanya untuk, dan tidak ada ruang memberi kesempatan orang lain untuk mengambil kue yang kamu anggap paling enak pada saat itu. Kamu seakan-akan ambil genggam itu kue sehingga orang lain tidak dapat akses dengan kue atau makanan enak itu. Dan itu sudah saya beritahu berkali-kali, ya, sampai saya merasa bahwa orang ini saya jahati, tetapi ternyata memang seperti itu. Dia kalau melihat makanan, ya, makanan yang dia sukai, kue, anggap aja kue tart lah, anggap. Kalau kue tartnya dia sukai, dia kalau motong bagiannya dia paling besar dan yang lain kecil-kecil semua. Itu sebuah tanda apa? Itu bukan, kalau orang melihat logikanya itu bukan sebuah kesalahan besar ya, tetapi di balik tindakan itu ada banyak hal yang membuat saya cemas. Karena apa? Karena orang seperti ini ketika dia merasa bahwa dia
menginginkan sesuatu, ya, orang lain harus melayani dia lewat, tidak boleh mengganggu kalau dia punya keinginan sesuatu terhadap sesuatu. Semangat berbaginya menjadi tidak ada dan tidak peduli dengan orang lain. Dan ini menarik ya, ternyata di hal-hal kecil di dalam hidup kita itu menggambarkan sesuatu yang besar di dalam hidup batin kita. Saya suka mengamati hal-hal kecil, tapi saya jadi yakin bahwa apa? Justru di hal-hal kecil itu saya bisa mengamati apa yang terjadi sebenarnya di dalam hidup batin saya. Ya. Menarik karena cinta itu lawannya itu adalah kelekatan dan ketidakpedulian, dan itu sesuatu yang ada di dalam hidup kita sampai saat ini. Ya, lawan dari keduanya adalah merdeka, bebas dari dan bebas untuk. Ya, jadi bebas dari itu persoalan kelekatan. Ya, bebas dari apa sajalah, macam-macam. Bebas dari sosmed, bebas dari adiksi apapun seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tapi juga bebas untuk itu sulitnya karena apa? Sulitnya itu berhadapan dengan ketidakpedulian. Ya. Jadi kalau kita makin tidak peduli, kita makin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang lain, terhadap dunia. Maka mewujudkan cinta di dunia itu harus mulai dari bebas dari kelekatan dan bebas untuk melakukan sesuatu yang kita anggap benar, baik, ya. Dan itu lawannya adalah ketidakpedulian. Oke. Saya pikir itu dulu, ya. Kemerdekaan adalah sebuah kondisi untuk mampu apa ini, berkata, bersikap, dan bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkannya sebagai yang baik secara bebas tanpa paksaan. Ini ada dua macam kebebasan, bebas dari dan bebas untuk. Bebas dari itu adalah kebebasan dalam level dasar, lepas dari kekuatan luar atau sesuatu dari dalam yang mempengaruhi. Contoh tekanan orang tua itu dari luar. Sembuh dari luka batin, ya itu juga bebas dari. Berani untuk berada di keramaian walaupun dulunya takut, ya berani berada di ketinggian walaupun dulunya takut ketinggian. Nah, saya itu termasuk orang yang takut ketinggian dulunya, tetapi sekarang tidak lagi. Karena apa? Sudah bebas dari takut ketinggian itu. Saya sudah tidak merasa terancam bahaya ketika saya berada di ketinggian, dan itu hanya bisa dilakukan ketika saya disuruh ngecat langit-langitnya kapel di Girisonta yang tinggi sekali, dindingnya sekitar 6 meter itu ya. Nah, itu menarik ya, karena berada di ketinggian selama berminggu-minggu itu membuat saya bebas dari ketakutan itu karena jadi biasa dengan ketinggian. Ya. Dan itu juga kita perlu lihat lagi, bebas untuk adalah kebebasan dalam level yang lebih tinggi tetapi mengandaikan adanya bebas dari. Sepanjang kita masih punya begitu banyak ketakutan, kita tidak dengan mudah untuk berkata saya bebas untuk melakukan A dan B yang lain. Bebas untuk adalah kebebasan untuk menentukan sikap dan tindakan demi sebuah tujuan atau kebaikan. Contoh tindakan menolong orang miskin, gaya hidup mengurangi pemakaian plastik, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah keputusan pribadi. Saya mau berhenti di sini dulu nggak sambil ngobrol-ngobrol. Ya, baik. Dalam dunia yang seperti ini kita itu perlu juga melihat ya bahwa untuk bebas dari sesuatu kita perlu untuk masuk ke dalam batin kita. Kita seringkali merasa bahwa segala sesuatu adalah salah orang lain. Ya. Beberapa hari yang lalu ada seorang anak saya, dia ulang tahun dan dia tiba-tiba sampai malam tidak ada satu orang pun yang anggota rumah yang menyelamati dia. Lalu dia komplain kemana? Komplain ke seorang bapak-bapak yang
dia kenal yang biasa rapat di rumah saya, dia komplain. Tidak ada yang menyelamati saya ketika saya ulang tahun. Saya juga lupa karena kesibukan tuh. Saya juga lupa. Tapi teman-teman rumahnya tidak ada yang menyelamati satu pun. Lalu dia komplain kepada orang tua itu, dan orang tua itu menyampaikan kepada saya, si A ini komplain karena dia menunggu ucapan selamat dari teman-temannya, tapi tidak ada satupun yang mengucapkan selamat. Terus saya juga sadar, oh ya saya lupa ya, saya kirim ucapan selamat di grup itu ya, di grup rumah ya. Dan ketika dia datang, saya ketemu dia, ya. Dipanggil oleh bapak, sini dulu sini. Kamu hari ini ulang tahun ya. Romo bilang selamat ulang tahun, ya. Selamat ulang tahun. Semoga bahagia dan segera lulus dan segera memulai hidup dengan cara yang baru, mulai belajar bertanggung jawab, dan seterusnya sebagaimana nanti jadi orang dewasa yang mandiri. Saya bilang begitu. Tapi saya juga ajak dia, ya, coba kamu di hari ulang tahunmu ini refleksikan tentang hidupmu. Mengapa tidak ada satu orang teman pun yang menyelamati kamu? Coba tanyalah pada dirimu pada hari ulang tahunmu. Mengapa tidak ada satu orang pun yang ada di dalam rumah kita menyelamati kamu atau bahkan mengingat hari ulang tahunmu? Apakah mereka yang salah atau kamu yang salah? Bagaimana cara kamu berelasi dengan mereka? Itu pertanyaan besar bagi kamu untuk kamu refleksikan di hari ulang tahunmu. Mengapa tidak ada seorang pun yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya? Jangan pernah pertama-tama menyalahkan orang lain atas sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di dalam hidupmu. Saya mengatakan seperti itu. Relasi manusiawi itu seperti orang menabung di bank. Ya, semakin banyak kamu menabung, semakin banyak kamu menemukan menghasilkan bunganya. Ya, dan itu relasi manusiawi. Manusiawi itu sesederhana itu. Semakin kamu banyak menabung, semakin juga kamu bisa menarik uangmu kapanpun kamu mau dengan jumlah yang cukup. Ya. Tetapi kalau kamu tidak pernah menabung, ya, apa yang terjadi di dalam hidupmu? Tabunganmu kosong dan kamu tidak boleh mengharapkan apa-apa dari bank untuk apa? Untuk memberikan sesuatu kepadamu. Dan relasi manusiawi itu seperti tabungan emosional. Sederhana. Kalau kamu menabung secara emosional dalam hidup orang-orang yang ada di sekitarmu, ya, itu berarti kamu siap untuk menerima bunganya secara meriah lebih besar. Tapi apa yang kamu lakukan di dalam hidupmu? Tanyalah pada dirimu. Hari ulang tahun malah dimarahin. Dan biarin. Karena apa? Saya merasa mendidik anak orang itu sulit sekali. Ya, tapi kan saya akan cerita satu hal lagi dalam pengalaman saya didik anak-anak muda ya. Seperti bank saya. Kamu kalau menabung di bank, ngasih duit, itu sama seperti kamu melakukan kebaikan, mengajak ngobrol, ada quality time-nya, ada interaksi yang positif antara kamu dengan yang lain, dan itu seperti kamu nabung di bank, saya bilang gitu. Ya. Dan kamu, ketika kamu melakukan kesalahan, itu seperti kamu narik uang dari bank. Jadi sedikit banyaknya tabunganmu di orang lain, ya, itu bagaimana kamu berelasi dengan mereka. Setiap kali kamu memberikan hal-hal baik di dalam hidup mereka, itu kamu seperti memasukkan uang di bank. Namanya bank emosional. Ketika kamu melakukan kesalahan,
atau bertindak yang tidak benar, maka kamu akan menarik uang tabunganmu dari mereka. Sekarang saya tanya, ya, mengapa mereka semua tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepadamu? Pertama, itu bisa saja kamu nggak punya tabungan emosional apapun kepada mereka. Sesederhana itu toh. Kalau nggak ada tabungan emosional, terus ngapain? Kamu mau mengharapkan bunga dari mereka? Nggak ada dong, saya bilang. Atau kedua, kamu menariknya lebih banyak daripada apa yang kamu tabung. Ya benar dong, kalau kan bisa minus ya. Saya tahu Bang nggak bisa minus tabungannya, tapi bisa ngutang lah. Kalau ngutang kan, namanya ngutang kan ya tidak menyenangkan. Siapa yang bilang menyenangkan? Tidak ada. Jadi antara dua itu, sekarang tanyalah pada diri, kamu pernah menabung atau jangan-jangan kamu nggak pernah nabung? Atau ya tarikanmu lebih banyak daripada uangmu. Giromu itu dibuka dulu ya, zaman dulu ya Tante Suannya masih pakai giro ya. Giromu itu song gitu ya, blank gitu ya. Buka 1 M, ternyata uang di dalam hanya ada 150 juta ya, ditolak oleh bank lah. Nah, lihatlah pelajaran kecil-kecil interaksi saya dengan anak muda itu menarik ya, karena pada akhirnya kita kalau ngomong soal mau mewujudkan cinta di dunia, ya kita itu harus mulai dengan sesuatu yang ada di dalam batin kita, terus beranjak keluar ke yang kecil-kecil di sekitar kita. Nggak usah ngomong soal mau mengubah dunia atau apa segala macam ya. Tidak usah. Ada sebuah cerita tentang seorang rabi yang bijaksana. Dia bilang, ketika di masa tuanya, dia sudah mendekati hari-hari terakhirnya, dia bercerita kepada murid-muridnya, dulu saya ketika umur 20 tahun, saya mau mengubah dunia, punya cita-cita besar mengubah dunia. Tetapi setelah lewat, ya, setelah saya berkeluarga, umur 30-an, 40-an tahun, saya pikir, oh tidak usah. Saya tidak usah mengubah dunia saya. Saya mau mengubah masyarakat sekitar saya. Setelah saya berusaha lebih dalam, berjuang lebih keras, ternyata masyarakat saya tidak berubah. Saya berusaha untuk mengubah keluarga saya di umur 50-an. Tapi ternyata keluarga saya tidak berubah. Lalu saya bertanya-tanya, mengapa keluarga saya tidak berubah? Lalu di umur tua ini saya mendapatkan jawaban. Saya lupa memulai dari sesuatu yang paling dasar. Saya pertama-tama harus mengubah diri saya. Baru yang lain akan berubah mengikuti perubahan diri saya. Dan itu menarik ya cerita itu. Kita seringkali bahwa mau mengubah dunia, mau memberikan cinta kita kepada dunia apa segala macam, dan kita lupa pada hal-hal kecil yang terjadi di dalam hidup kita. Dan pelajaran ketika anak itu yang berulang tahun berapa hari itu dan dia mengeluh, komplain seperti itu, dan saya mengajari dia untuk berpikir sesuatu. Daripada kamu menyalahkan orang lain, ya, itu kan berarti mau mengubah dunia, mengubah lingkungan sekitarnya. Coba tanya pada diri, apa yang membuat aku dalam hidupku, yang membuat aku mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan ini ketika aku berulang tahun. Dan itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar saya merasa orang lain menjahati saya, orang lain tidak peduli kepada saya. Jangan-jangan kamu yang tidak memulainya lebih dahulu, kamu tidak peduli dengan orang lain. Dan ketika anak-anak saya kumpulkan sehari setelahnya, saya tanya, kenapa kalian tidak ada yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada si A? Nah, kalau Romo lupa, ya lupa karena apa? Seharian bekerja lupa, dan ya memang itu salahnya Romo lupa. Terus ada yang nyeletuk gini, saya sih sebenarnya ingat kemarin, tapi males Romo. Saya ketawa,
Kau memang kurang ajar, saya bilang, harus kan kamu mau mulai. Ya, tapi gimana? Mau ngucapin itu gimana ya? Well, itulah realitas. Kita seringkali berusaha membenarkan diri kita dan mengatakan orang lain yang salah, tetapi lupa bahwa apa? Sedikit banyak cara orang memperlakukan kita, itu juga bagaimana kita memperlakukan mereka. Sesederhana itu. Jadi, tapi gini ya, pengalaman saya berjumpa dengan banyak anak muda yang datang dari desa, orang-orang yang sederhana, dan juga berinteraksi dengan anak-anak yang ada di UGM, mengajar anak-anak UGM yang datang dari keluarga yang berada, karena itu international school, di UGM saya juga ngajar di UGM, kelas berbahasa Inggris, itu international school-nya itu, saya merasa bahwa memang pada akhirnya didikan orang tua itu menunjukkan siapa anak-anaknya, atau lebih tepatnya begini, siapa orang tuanya itu bisa dilihat dari anak-anaknya. Mengapa? Anak-anak yang ada di dalam program bahasa Inggris di UGM itu kan semester itu bayarnya 20 sampai 30-an juta. Sedangkan anak-anak di program regulernya UGM itu ya 6 sampai 7 juta lah, ya. Oke, bukan membandingkan anak UGM ke UGM, tapi anak UGM yang IUP, International Program, itu dengan anak-anak yang datang dari kampus-kampus yang lebih sederhana, yang datang dari kampung, ya. Pola perilakunya beda sekali. Kalau saya mengajar di IUP, saya kasih satu pertanyaan, saya bilang, diskusikan. Nah, mereka dengan serta-merta berdiskusi, dan kelas menjadi hidup, dan memang pada akhirnya apa? Saya tidak butuh slide, karena apa? Mereka sudah berinteraksi, jump in, dalam conversation, apa segala macam, dan pendapat-pendapat mereka bagus-bagus, ya. Coba saya kalau masuk di dalam kelas yang datang dari keluarga, anak-anak yang datang dari keluarga sederhana, sulit sekali untuk membuat mereka bertanya, menjawab, brainstorming, segalanya jadi sulit. Ya, saya bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Salah satu perkiraan saya, ya, bahwa memang orang-orang yang datang dari keluarga yang di IUP, ya, itu datang dari keluarga-keluarga yang sukses. Ya, mereka bisa bayar 20 sampai 30 juta satu semester. Ya, tentu lebih murah daripada pergi ke luar negeri, tapi tetap saja mereka datang dari keluarga yang berada 20-30 juta satu semester, itu belum living cost-nya apa segala macam. Jadi kan kita tahu bahwa orang tuanya sanggup untuk mengeluarkan paling tidak puluhan juta sebulan lah bagi anak. Itu menarik ya, karena ya, saya hanya berpikir gini, kalau orang tuanya itu sukses, dia akan mengajari anak-anaknya berpikir, bertindak untuk sukses. Dan anak-anaknya sejak kecil melihat orang tuanya seperti itu. Ya. Sedangkan anak-anak yang, mohon maaf, bukan meremehkan, sama sekali tidak meremehkan, ya, datang dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan miskin, ya pola perilaku, cara berpikir orang tuanya akan menular kepada mereka. Dan itu menarik ya. Terus Romo Effendi bagaimana? Saya pikir ya itu justru panggilan saya justru tidak untuk anak-anak yang datang dari keluarga yang sudah sukses, karena mereka sudah punya pola pikir untuk jadi orang sukses di dalam keluarganya sudah terbentuk. Yang sulit itu tetapi harus diambil, karena itu memang yang harus dilakukan adalah mendidik anak-anak yang datang dari keluarga sederhana dan miskin. Ya, karena memang kalau kita tidak pernah mendidik mereka, mereka tidak akan punya pola pikir untuk jadi orang yang baik dan sukses. Saya selalu beritahu mereka, sukses sendiri saja tidak cukup, baik sendiri saja tidak cukup. Kamu harus jadi orang baik dan sukses. Karena kalau kamu jadi orang baik saja, kamu tetap akan menyusahkan gereja dengan apa? Dengan kemiskinanmu.
Tapi kalau kamu jadi orang yang sukses saja tidak baik, kamu juga akan menyusahkan gereja dengan perilakumu yang tidak karu-karuan. Jadi, jadi dalam arti tertentu, kamu harus jadi orang baik dan sukses. Itu dua hal yang harus kamu kejar di dalam hidupmu. Sukses dalam arti apa? Tidak dalam arti bahwa kamu harus kaya raya, tapi bahwa kamu sukses dalam arti kamu selalu bisa punya kontribusi di dalam hidup banyak orang di sekitarmu paling tidak. Ya, kontribusi itu bisa macam-macam bentuknya. Kamu bisa jadi orang yang sukses dengan jadi dosen, umpamanya. Dosen itu tidak akan pernah jadi orang kaya, ya. Tetapi kamu pasti punya kontribusi yang banyak di dalam hidup banyak orang, paling tidak orang-orang yang kamu ajari dan segala yang kamu didik dan seterusnya. Ya, jadi kamu harus jadi orang baik dan sukses. Dan banyak yang datang dari keluarga, banyak tidak semuanya. Datang dari keluarga sederhana bahkan miskin, itu tidak punya cara berpikir, cara bertindak untuk jadi orang yang sukses. Tapi justru di situ panggilannya. Enak kalau ngajari anak-anak IUP itu jauh lebih enak. Jauh lebih enak. Tapi tidak, bukan itu panggilannya. Saya kadang-kadang setiap kali keluar dari kelas IUP, hati saya itu gembira. Gampang sekali ya ngajari ya. Kalau saya ngomong yang sedikit lebih tinggi gitu ya, bisa cepat ngerti ya mereka itu. Tapi kalau ngomong dengan anak-anak sederhana, mengapa harus berulang, terus-menerus, dan kadang-kadang sampai sudah 1-2 tahun bersama dengan saya, toh saya masih harus terus bersabar, gitu ya. Ya, saya dalam hati tertentu juga mikir, kalau mereka dididik dengan pola itu puluhan tahun di dalam keluarganya, bisakah saya mengubah mereka secara langsung dalam 1-2 tahun? Ya, jelas tidak. Ya, itu menarik ya, karena yang sederhana di dalam hidup saya itu juga mau menunjukkan betapa saya itu menemukan kalau kita sungguh-sungguh mau mewujudkan cita di dunia, kita harus mulai dengan sesuatu yang internal di dalam batin kita, ya. Dan itu penting karena kalau tidak, kita tidak akan bisa sungguh-sungguh bisa mencintai. Tadi saya ngomong sesuatu yang internal di dalam batin kita itu apa? Kelekatan dan ketidakpedulian. Dan memang anak-anak muda sekarang umpamanya, sekarang kalau mereka makan bersama saya bilang semua HP diletakkan. Duduk, makan, kita ngobrol. Saya bilang gitu. Dan saya selalu berusaha bersama dengan mereka untuk duduk, makan, dan ngobrol bersama dengan mereka. Ya. Tidak mudah karena tarikannya begitu besar ya. Soal bahwa saya ingin mendapatkan kepuasan, kenikmatan dengan memainkan jari-jari saya, dan itu instant gratification namanya. Ya, gratifikasi secara cepat dan instan itu siap saji gitu ya, dengan jari-jari itu mengalahkan keinginan untuk punya interaksi bersama dengan yang lain, menghargai kehadiran yang lain, dan juga mewarnai hidup yang lain dengan ngobrol, bercanda kiri kanan, ya itu menghargai dan mewarnai hidup orang lain. Mau mewujudkan cinta di dunia, kamu harus pertama-tama mengurus diri internalmu dulu. Kalau segala sesuatu yang kamu ada di kepalamu tidak kamu bereskan, kamu tidak akan pernah sungguh-sungguh mewujudkan cinta di dalam duniamu, apapun di dalam dunia, di lingkungan sekitar aja kamu gagal seperti itu. Dan itu persis ya. Saya bawa cerita ini dalam 2 hari ini. Saya ketemu dengan cerita-cerita yang menarik. Kemarin saya pulang dari Girisonta, berjumpa dengan Bapak Kardinal Julius di sana, lalu ngobrol-ngobrol sedikit, lalu pulang. Dalam perjalanan pulang, ya ngantuk tidur semua. Saya bilang kasihan dong yang nyetir. Maka di dalam mobil saya mulai, ayo mari kita karaokean. Jadi kami karaokean sepanjang jalan. Dan yang tidur-tidur sebelumnya di belakang akhirnya menjadi bangun karena apa? Romo Effendi nyanyi-nyanyi nggak jelas di dalam mobil. Tetapi itu menimbulkan rasa
gembira, tertawa. Kadang-kadang mereka menertawakan betapa falesnya saya, juga menertawakan betapa selera lagu saya itu sungguh tidak masuk akal. Contohnya lagu dangdut umpamanya, ya. Ya, lagunya Maggie Set kemarin saya nyanyikan, saya bilang, "Loh, kamu kamu tinggal tidur, saya nyanyi sesuka saya dong, yang nyetir aja nggak keberatan," saya bilang gitu. Saya nyanyi lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, ya dong. Mereka mendengar itu ketawa, ya, ternyata Bapak Effendi seperti itu. Terus nyanyi Aku Bukan Pengemis Cinta, ya, Joni Iskandar, tahun berapa itu? Masih kecil-kecil. Ya, tapi lihatlah bagaimana hal-hal mau mewujudkan cinta, kamu harus ngomong soal tanggap terhadap situasi yang ada di sekitarmu. Untuk bisa tanggap terhadap situasi di sekitarmu, kamu harus mulai peduli dengan situasi di sekitarmu. Dan ketika kamu tidak peduli dengan situasi di sekitarmu, kamu nggak bisa menanggapi situasi di sekitarmu, tidak bisa mencintai. Sesederhana itu. Ya. Gitu ceritanya. Jadi kemarin tuh saya menyanyi 2 jam karaokean, luar biasa. Dari Girisonta sampai ke Jogja 2,5 jam. Ya, sepanjang jalan. Kenapa? Daripada supirnya ditinggal sendiri, tidak fair dong. Dia bisa ngantuk juga karena sudah malam perjalanan dari jam 7 sampai jam setengah 10 malam tiba di Yogyakarta. Ya, dan menarik karena saya menyanyi sepanjang jalan. Toh di separuh perjalanan mereka mulai bangun dan mereka juga ikut menyanyi bersama dengan saya dan mereka menertawakan saya sesekali, ya, karena apa? Suaranya Ron Effendi nggak karu-karuan. Well, dari suara yang tidak karu-karuan itu saya menunjukkan betapa saya menanggapi situasi di dalam mobil itu yang gelap gulita. Nah, itu cerita-cerita kecil seperti itu, ya. Baik, saya pikir cukup dulu untuk dari pihak saya sudah ngomong 50-an menit ya, 40-an menit, tapi saya ingin kita ngobrol-ngobrol saja. Lebih enak cerita-cerita seperti itu dan sesuai dengan tema mewujudkan cita di dunia. Seperti itu. Ya, Lucy silakan. Ya. Baik, Romo, terima kasih. Sebelum ngobrol-ngobrol, minta sedikit waktu buat pengumuman dulu, Romo. Silakan, Ya. Tia. Eh, ya. Iya, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berbagi, menabur berkat untuk mensupport WKICU, Anda bisa mengirimkan cek payable to WKICU, dikirim by post ke Marcella Raharjo di alamat berikut, atau Anda bisa juga kirimkan secara elektronik melalui Zelle ke alamat bendahara@wkicu.org. Terima kasih teman-teman buat semua taburannya selama ini. Terus kemudian kami juga umumkan, thank you Tia, kami umumkan juga bahwa hari ini adalah program online kita yang terakhir. Selanjutnya semua program dari WKICU akan diadakan secara offline dan update-nya bisa dilihat di WA Group maupun email-email yang dikirimkan oleh WKICU. Dan untuk kelas-kelas online yang pernah diadakan oleh WKICU, semua recordingnya dapat didengarkan kembali di YouTube channel-nya WKICU. Terima kasih buat kebersamaan kita selama ini, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan sesi kita ke tanya jawab dan diskusi, Mo ya. Ya, silakan. Silakan teman-teman, bagi yang mau merespon, bertanya. Oh, saya lihat Mayo raise hand. Silakan Mayo. Oke, bisa kedengeran kan ya semuanya? Sorry, ini lagi di luar. Enggak, cuman mau ini aja sih, cuman mau bilang terima kasih buat Romo Effendi dan Romo-Romo yang lain juga mungkin yang akan nonton video ini. Untuk Lucy juga yang sudah selalu setia. Pokoknya ya terima kasih untuk kesediaan semuanya dan tim online sendiri, Agem, Cijen, sama Tia dan beberapa orang sebelumnya yang mungkin udah bukan menjadi bagian dari tim lagi ya. Terima kasih udah membantu acara ini dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.
Itu aja sih dari saya. Thank you Lucy atas kesempatannya. Thank you Mayo. Mayo lagi olahraga ya? Ada lapangan di belakangnya? Enggak, ini lagi di San Francisco aja. Oh, oke. Thank you Mayo. Oke, teman-teman gimana? Tante Swan? Ada respon, tanggapan? Masih mute Tante? Udah? Ya, Udah Tante, kedengaran? Itu saya bayangkan kalau Romo pergi sama ibu-ibu ya. Itu nggak peduli Romo kalau ibu-ibu, maka kalau sudah satu ngorok ya semua. oh ya. So, those is the two different things, begitu. Tapi memang benar ya. Tapi saya percaya dari umur ke umur, we growing up. Semua akan grow up. It will not stay like that. Begitu saya bilang. Dan saya masih percaya meskipun kamu anak dari tukang becak atau dari apa, you can be successful. You can. Cuma presentasinya berapa persen, I have no idea. But I always know, yes, you can do it. Itu aja, Romo. Ya, maka yang dicari adalah anak-anak yang didekati bukan anak-anak yang datang dari keluarga yang sudah dalam arti tertentu bisa dibilang sukses orang tuanya, dan kemungkinan besar mereka tidak butuh romonya. Justru anak-anak muda yang datang dari keluarga sederhana bahkan miskin itu yang butuh untuk didampingi, walaupun tidak mudah sekarang, karena mereka anak muda sekarang itu punya pilihan banyak di dalam hidupnya. Dulu tidak. Dulu kalau ada masalah pergi ke romonya sebagai orang yang dianggap punya pengetahuan dan kepandaian, ya seperti itu. Sekarang tidak. Anak-anak sekarang itu yang disebut self help gitu ya, dan mereka rajin untuk self help, tapi mereka seringkali lupa bahwa tidak semua masalah di dalam hidup mereka bisa dilakukan dengan belajar, dengan berusaha menolong diri mereka sendiri, tapi juga perlu orang lain. Dan itu problem besar karena apa? Mereka ini kan individualistik. Jadi dalam arti mereka senang dengan dunia internet dan lupa dengan relasi manusiawi yang sebenarnya sangat menolong. Dan problem yang kedua, anak-anak kita tidak pernah di zaman sekarang ya, tidak pernah diajari untuk dealing dengan stres, ya. Maka yang terjadi adalah begitu banyak hal-hal yang sebenarnya sederhana, tetapi tidak bisa mereka tanggapi dengan benar. Contoh, angka self harm itu sudah sangat besar. Di Inggris dan di Amerika itu sudah menunjukkan betapa statistik di kalangan remaja itu mengerikan sekali. Ya, kalau kita ngomong statistik, 1 dari 4 anak perempuan itu sudah pernah melakukan self harm, ya, tanpa indikasi untuk melakukan bunuh diri. Tetapi itu bukan berarti di Indonesia tidak ada. Saya sudah pernah ketemu beberapa orang. Dan masalah anak-anak muda sekarang itu depresi dan anxiety. 2 hal itu bukan stres. Ya, stres itu saya bilang anak muda, orang tua-tua itu juga masih stres. Tapi kami tidak pernah bilang kami butuh healing. Kenapa? Iya, mereka sekarang ngomong healing terus. Kami tidak pernah butuh healing. Kami butuh rekreasi atau istirahat. Kalau stres, saya nggak bisa mikir apapun, saya duduk tenang-tenang, diam, gitu ya, sambil menimbang-nimbang. Kalau hanya capek, saya bilang nggak bisa mikir apa-apa lagi, saya buka YouTube, cari yang gampang, yang ringan-ringan, masak-masakan kayak gitu ya, Next Carlos kayak gitu, atau buka Netflix ya, nonton film-film di Netflix, sederhana begitu, dan dalam beberapa saat
hilang. Atau paling gampang ini, kalau saya stres, biasanya 3 hal yang saya lakukan. Makan yang bergizi, tidurnya saya tambahin, dan tidak lupa berolahraga. Saya bilang kalau kamu berolahraga, keluar keringatmu, kamu tahu apa yang terjadi di dalam tubuhmu, hormon endorfin yang menimbulkan rasa rileks dan gembira itu diproduksi ketika kamu berolahraga. Dan itu kan sederhana, saya bilang. Alam sudah membuat dirimu untuk punya mekanisme untuk menghadapi stresmu. Kalau kamu stres, pikiran buta, coba larilah, saya bilang gitu. Kamu masih muda, larilah, membuat dirimu berkeringat. Coba ketika kamu kembali kamu lari sekitar setengah jam sampai 1 jam. Kamu pulang ke rumah, kamu berkeringat. Kamu lihat apa yang terjadi dalam hidup. Pikiranmu sedikit lebih cerah, bukan? Kenapa seperti itu? Ya karena itu memang mekanisme alam. Kamu harus buat hormon-hormon yang penting untuk kebahagiaanmu itu muncul, dan itu salah satunya bisa dilakukan dengan olahraga, saya bilang gitu. Atau kalau kamu bad mood, ya sudah. Kalau kamu bad mood tapi kamu bisa tidurlah, saya bilang. Tidur yang lebih panjang tanpa mengabaikan tanggung jawabmu, saya bilang. Tidur saja. Tidur itu sangat penting bagi hidup manusia. Ya, tidurlah sebisa mungkin 8 jam sehari. Saya tahu bahwa makin tua makin tidak bisa, dan saya tidak nyebut siapapun di sini. Tapi tidur 8 jam itu sesuatu privilege itu bagi kita, gitu ya. Ini habis ini saya mau lanjut tidur lagi. Saya tertarik ya, karena saya kamu makan bergizi, cari teman, ajak ngobrol. Enggak, kalau kamu stres, kamu langsung lari ke HP. Well, mohon maaf ya, nggak dapat jawabannya, tubuhmu nggak dapat jawabannya dari HP. Kenapa? Di HP itu isinya kenikmatan dan kepuasan, reward, dan juga pengalian perhatian, tapi bukan membuat tubuhmu siap untuk menghadapi stres itu, membuat pikiranmu, karena tubuhmu siap, maka pikiranmu juga nantinya menjadi lebih baik, saya bilang begitu. Tidak pernah, ya itulah problem besar anak-anak muda sekarang, karena sebenarnya jawabannya sederhana. Jawabannya itu sederhana, cuma mereka memang tidak pernah diajari untuk menghadapi stres. Padahal jawaban stres itu sederhana. Saya bilang stres nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah anxiety berkepanjangan dan depresi. Kamu mau tahu kapan kamu depresi? Ketika kamu tidak bisa melakukan apapun di dalam hidupmu, kamu merasa stuck dan kamu merasa tenggelam, dan tenggelamnya lama. Saya bilang itu depresi. Ya, dan kamu mulai melakukan hal-hal yang aneh-aneh termasuk self harm. Ya, saya bilang seperti itu. Aduh, di Indonesia tidak punya datanya, tapi saya semakin khawatir karena apa? Karena beberapa yang datang kepada saya itu justru pernah self harm dan perempuan. Ya, perempuan. Dan itu statistik konsisten di luar negeri 1 dari 4, di Inggris ya, dan di Amerika. Ya, di Indonesia selama ini tidak ada laki yang datang kepada saya, anak laki yang datang kepada saya dan mengatakan bahwa pernah self harm, tapi anak perempuan beberapa. Jadi saya curiga juga bahwa statistiknya, kalaupun jumlahnya mungkin tidak sebanyak itu, tapi saya juga ragu dengan pernyataan ini. Ya, statistiknya ya kurang lebih seperti itu. Anak perempuan paling bermasalah dengan anxiety dan depresi. Ya, anak perempuan remaja ya, atau yang muda-muda. Ya. Kenapa? Macam-macam, ya, macam-macam. Tapi salah satunya adalah sosmed. Ya, sosmed itu membuat kita kehilangan mekanisme untuk menjadi manusia yang sungguh-sungguh bisa secara alamiah menghadapi stres kita. Saya tidak yakin. Ya. Cowok bukan lebih cuek,
Tapi memang secara trait, cewek itu lebih depresif daripada cowok. Sama-sama di ini data ya, di kurva, kalau kurva normal gitu, lalu yang cowok dengan cewek itu agresifnya kurang lebih sama, tetapi yang di titik yang ekstrim itu cowok-cowok banyak sekali yang agresif ya, agresif secara fisik ya. Maka yang namanya kriminalitas apa itu terjadi di kalangan cowok. Penjara itu juga penuh karena ya lebih banyak cowoknya daripada ceweknya. Seperti itu. Karena di titik-titik yang ekstrim, cowok-cowok yang sangat agresif itu sampai di titik yang ekstrim itu, ya di situ dia tempatnya para kriminalitas, sedangkan para kriminal, sedangkan cewek-cewek mungkin ada di titik yang ekstrim tapi tidak banyak gitu ya. Soal agresivitas kurang lebih sama, tapi di titik yang ekstrim cowok itu punya persentase lebih banyak, makanya penjara banyak kriminalnya cowok. Itu yang saya bilang, bahwa apa? Bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang membuat cowok dengan cewek berbeda, seperti itu. Ya. Tapi problem zaman ini yang terjadi tidak menolong, ya, tidak menolong bahwa anak-anak perempuan itu harus bisa belajar dengan anxiety-nya, dengan depresinya, dengan stresnya, lalu paling gampang. Semuanya diomongi soal healing semua. Saya bilang kalau kamu pergi Bali, kamu nggak healing, kamu rekreasi. Kamu tahu apa kata rekreasi? Dan kreasi, penciptaan ulang. Tubuhmu memang perlu sesekali dibuat di restart. Saya bilang gitu, itu penciptaan ulang. Bukan tubuhmu sedang berantakan jadi perlu healing. Enggak. Kadang-kadang kita hanya butuh di restart, nggak ada apa-apa ya. Ya namanya kalau komputer kadang-kadang mungkin ya kepenuhan apapun di memorinya dia perlu di restart saja, dia nggak perlu diperbaiki, nggak perlu dicari antivirusnya apa segala macam, nggak perlu. Hanya perlu di restart. Sama seperti kita kadang-kadang berbeban berat, kita perlu rekreasi. Dan kata rekreasi itu beda dengan healing. Healing itu seperti kita orang sakit. Yang namanya stres itu belum tentu sakit loh. Dan stres itu penting loh untuk pertumbuhan. Saya selalu bilang kepada anak muda, kamu lahir. Stres itu butuh. Ketidaknyamanan itu dibutuhkan kita manusia untuk bertumbuh. Kamu percaya tidak logika alam ini? Kamu kan selalu berusaha untuk menghindari stres. Kamu keluar dari rahim ibumu saja, kamu merasa tidak nyaman dan kamu harus menangis karena menghadapi dunia yang baru. Ya Elisa, silakan lah Elisa. Makasih Romo, makasih Lucy. Mau saya ada pertanyaan tentang attachment itu tergantungan ya. Itu tuh saya kalau melihat hidup saya ya attachment di kiri kanan saya attach Romo karena saya hidup in this world ya. Tapi yang saya mau tahu tuh attachment sampai segimana become dosa, become sin. Normal attachment bagaimana, disorder attachment tuh bagaimana Romo bedainnya. Terus pertanyaan yang kedua, tadi Romo ngomong tentang ketakutan, saya lagi balikin barang, Riyadi ada di mobil, jadi saya nggak nyambung, ketakutan tuh dengan kasih ada hubungannya nggak mau? Itu pertanyaan saya. Baik, kalau kamu sampai di mana boundary-nya saya tidak tahu sih, tapi yang pasti ya kalau kamu punya kelekatan ya ada kelekatan yang positif dan ada yang negatif. Dalam arti yang kita mau omong ini kelekatan yang negatif. Kalau kelekatanmu dengan Riyadi kan ya positif toh. Makin lekat Masa kamu nggak mau melekat pada Riyadi kan? Ya kamu punya bonding, ikatan dong, masa enggak. Tapi yang kita omong itu adalah, yang saya omong adalah kelekatan dalam arti yang tidak teratur. Dalam bahasa latihan rohani itu kelekatan yang tidak teratur. Itu berarti yang bukan hanya melakukan sesekali makanya tidak teratur, bukan.
yang dimaksud Santo Ignatius kelekatan tak teratur itu adalah kelekatan yang membuat hidupmu kacau, membuat hidupmu tidak lagi rapi, harmonis, ya, dan jadi tidak teratur. Dan apa itu? Itu yang perlu kamu cek di dalam hidupmu. Kamu tidak bisa, kamu punya kebiasaan. Biasanya saya selalu merujuk pada kebiasaan. Ya, kebiasaan apa yang membuat kamu hidupmu jadi tidak teratur, gitu aja. Dan kalau kamu biasa melakukan itu, walaupun itu kecil, tetapi itu mengganggu relasimu dengan yang lain, membuat hidup jadi kurang baik, gitu ya, atau kurang teratur, dan itu yang harus kamu cari. Tadi kan saya cerita soal apa? Seorang anak muda yang makan kue, tidak, kalau makan kue dia senang, yang lain tidak, bisa jadi tidak diberi kesempatan untuk mengambil kue itu. Ya. Dan itu kan sebenarnya, apakah itu dosa dalam arti yang konvensional? Tidak, tetapi bahwa ketika kamu melakukan itu, kamu mengganggu relasimu dengan beberapa orang. Seperti itu saja. Coba Anda bayangkan Anda di WKICU itu aja, gampang lah. Saya lama di WKICU ya, saya tahu. Kalau Natal atau Paskah itu kan selalu ada memberi makan seperti Yesus memberi makan 5.000 orang itu ya dong. Selalu ada pesta ya setelah apa Elisa, setelah misa Paskah atau Natal kan WKICU kita selalu ada perform gitu ya, perform gitu ya, selalu begitu ya. Dan menariknya bahwa kita juga memberi makan semua orang yang hadir di gereja dan mau bergabung dengan kita. Ada beberapa yang langsung pulang, tapi ada yang kebanyakan bergabung dengan kita. Dan ada satu ibu yang selalu ketika begitu antrian dibuka, dia selalu mengambil piring lebih dari 2 dan selalu minta ini tolong ditambahkan, dan dia tidak makan di situ, dan dia tidak ngambil untuk orang-orang situ, tapi dia setelah itu dia kareti terus dia taruh di bawah meja atau di samping kursinya, dan dia bawa pulang begitu ya. Dan ini menarik ya, Elisa tahu loh itu cerita itu ya. Ya tahu lah, kan itu masalah. Tahu. Waktu saya di WKIC, udah itu kan membuat sebal orang yang lain. Ini bahkan dia antri paling pertama, ya kan, sudah gitu ngambil makanannya banyak-banyak gitu ya, lalu dan dibawa pulang. Emangnya kan selalu nyebelin kita. Nyiapin untuk orang 1.000, kalau kamu ngambil segitu, kita juga takut nih cukup atau enggak makanan kita. Tapi kita cek juga ya dong, cek orangnya miskin nggak? Orangnya jauh dari miskin ya, orangnya hidupnya mapan, tapi ternyata perilaku seperti itu ada gitu ya. Menarik ya Elisa. Jadi tidak selalu orang yang kurang dalam hal material itu orang yang berlimpah dalam hal material itu tidak bisa menunjukkan kemiskinannya. Menurut saya dia sangat miskin gitu. Karena apa? Walaupun berlimpah secara material, itu makanan berapa sih, $10-20 bagi dia itu artinya apa sih? Nggak ada artinya bagi dia, ya. Tapi toh dia tetap melakukan itu. Ya. Nah, itu kan mengganggu relasinya dengan orang lain. Selalu itu jadi bahan perbincangan. Mengapa ada orang yang seperti itu? Dia kan bukan orang miskin. Kalau dia orang miskin kita maklumi, tapi ternyata tidak. Ada perilaku yang seperti itu. Romo, boleh nggak saya ini sebentar kasih komen yang soal begitu? Saya melihatnya begini, ya ada orang yang seperti itu, saya dengar ya beritanya. Tapi saya lagi mikir itu orang-orang yang seperti itu tuh mereka ada penyakitnya yang bukannya saya trying to be holy, ada penyakitnya yang kita juga mesti rangkul mereka. Benarkah gitu, Romo? Dia sendiri mungkin nggak bisa control herself, nggak tahu di rumahnya what's going on gitu. Saya mikirnya begitu ya, kita bisa ya kesal sebel kok ngambil gitu ya, padahal semua orang ada batasnya. Tapi saya lagi mikir mungkin dia tuh ada penyakit yang dia juga nggak bisa kontrol, saya mikirnya begitu. Jadi ya udahlah, kita selalu makanan berlebihan anyway. Jadi saya pikir ya udah take it. Gitu saya mikirnya, bukannya trying to be holy, cuman saya mikirnya ya begitu aja.
Gimana? Well, Mau menurut Romo? well, beberapa kali ya nggak tahu ya, tapi gini ya, itu kan dalam arti bukan dosa dalam arti yang konvensional. Ngerti ya Elisa ya? Itu Ya. kalau kita lihat, wah bakal mati masuk neraka, bakal dicabut setan apa, kan nggak kayak gitu nggak. Tapi itu perilaku seperti itu tuh mengganggu relasi dengan manusia yang lain, dan Iya. itu sungguh-sungguh menyulitkan kita, dan itu menunjukkan ketidakharmonisan dan persis. Itu yang saya katakan, kelekatan tidak teratur itu salah satu tandanya adalah mengganggu relasi kita dengan yang lain. Karena apa? Kita jadi tidak peduli dengan yang lain. Iya. Kan sederhana, dia bukan orang miskin loh. Itu dia bahkan bisa nyumbang 2-3 tray bagi kita kalau dia mau, begitu loh. Ngerti ya Iya. maksud saya? Iya. Dan Elisa bilang dia penyakit, saya nggak tahu, tetapi gini, saya punya pengalaman hidup kita itu mempengaruhi kita, dan beberapa pengalaman hidup kita membuat kita tidak sanggup untuk berpikir secara wajar dengan akal sehat kita, dan itu menjadi penting karena seperti nenek saya hidup di masa zaman perang kemerdekaan, ya dia selalu kumpulin koran. Dan koran selama 4 tahun dia kumpulin semua di gudang, dan saya tanya kepada nenek saya, "Mak, kapan mau dijual? Gudangnya sudah penuh nih kok dengan koran." "Oh, tunggu, harga korannya naik sedikit lagi nanti Mak jual," katanya. Jadi bayangkan sudah satu gudang penuh dengan koran selama 4 tahun, Anda bisa bayangkan ya setahun berapa, dan gudang itu tidak isinya koran saja, tapi toh dia tidak rela dengan harga koran yang waktu itu koran bekas yang sekilo waktu itu sekitar 1000-an begitu, dan dia mau menunggu sampai harga koran naik sedikit. Dan saya waktu itu seperti itu saya bisa mengerti Elisa. Ya. Nenek saya hidup di zaman susah. Dia tumbuh besar di zaman perang kemerdekaan, dan dia tahu betapa resources itu sangat sulit untuk didapatkan. Maka kalau punya resources, maka harus dipertahankan. Dan sebisa mungkin dengan resources yang ada, saya bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya. Dan logika itu logika masa penderitaan, masa kekurangan. Tapi ketika dia berjalan menuju sebuah era lain yang lebih baik, logika itu masih ada, akal, cara berpikir, pola berpikir itu masih ada di dia. Dan ketika cara berpikir itu masih ada, kan jadi tidak relevan lagi dengan zamannya. Oke, itu yang saya bilang, kemungkinan ada sebuah pengalaman atau pengalaman hidup kita yang membuat kita punya pola-pola berpikir tertentu, yang membuat kita punya kebiasaan-kebiasaan tertentu. Dan kalau pola-pola atau kebiasaan-kebiasaan itu pada akhirnya malah membuat hidup kita tidak teratur, kacau, atau mengganggu relasi kita dengan orang lain, maka kita perlu mengubahnya. Ya, itu yang saya bilang. Dan mengubah itu kadang-kadang tidak gampang, karena walaupun kecil-kecil, tetapi itu sudah mengakar demikian dalamnya dalam otak kita. Jadi cara kita bertindak apa segala macam mengikuti pola-pola kecil itu. Iya. Buku Atomic Habit itu mengatakan bahwa kita perlu goal, tapi juga perlu sistem. Dan membuat goal tanpa adanya sistem itu sebuah omong kosong. Kita harus juga fokus pada sistem. Karena apa? Sistem dalam perubahan kecil-kecil yang namanya atomic habit, saya sudah pernah ngomong ya, Elisa ya, itu. Iya. Itu penting gitu. Ya. Oke. Apalagi yang kamu mau tanyakan? Tadi sudah dijawab semua. Yang saya mau tanyain Romo itu, kalau attachment kalau udah sampai menjadi dosa tuh, sampai kita kalau udah hubungan relasi dengan orang lain udah nggak benar, udah kacau balau, itu menjadi dosa. Sometimes kan orang nggak selalu, oh ini yang kita harus berubah, dia tetap attach. Nggak selalu semua orang tuh sadar ya, Mo. Saya jadi mikirin
kayak Romo itu nenek Romo koran. Kalau papa saya tuh barang semua mau disimpan sampai bathtub disimpan. Dia nggak bisa let go karena memang yang kata Romo dulunya dia hidupnya susah gini gitu ya. Tapi saya lihat dia udah affecting relasi dengan mama saya. Mama saya kan kesel, dia kumpulin semua mau. Kalau kayak gitu apa bisa has become a sin apa enggak ya mau gimana sih ngelihatnya itu tuh dosa apa enggak sih kayak gitu? Gimana tante Swan mau ngomong sudah geleng-geleng. Oke. Ayo tante. Suara saya ada apa? Saya mute? No. Elisa itu orang tambah tua, that is a different. Benar. Dan nanti suatu ketika dia akan lupa what happened, what did they have. Nah di situ, jadi sekarang ya you just take it like that. But suatu hari they will be forgot. Saya berapa kali mengatakan si Om juga suka nyimpen, ini simpen. Saya bilang bukan karena nyimpennya aja. Nanti kalau waktunya perlu, do you remember where did you put it? No. So we have to buy another one. So what is it? No. So jadi ketawa sendiri saya jadinya. So you just have to keep up on that spirit. Benar. You just have to keep up. I don't take so much grace from God to be like that. To be like that. Terus terang aja Romo, to be like that, you know, because I'm not like that, you know. I was really, you have to the point, apalagi discipline. Oh, number one, I will be number one on discipline. But on the same time, you have to say, look, these people is already aging. What do you expect? You know, so I have to swallow myself and try to be patient. Believe me, to be patient. Jadi ketawa sendiri jadinya Romo. Itu Elisa, itu kalau terjadi di orang tua ya kita inilah telan saja lah ya seperti katanya Tante Swan. Tapi kalau terjadi di orang muda maunya diketakin aja. Tapi ya Mak, Tante bilang begitu, saya lagi mikir saya juga Mariadi lagi jalan untuk aging. Jadi saya lagi liatin saya barang-barang apa nih yang saya mulai kumpulin yang without realizing saya juga kumpulin. Jadi juga kumpulin. Jadi kita mesti lihat juga ya diri sendiri ya. Nah iyalah. Tapi saya cerita ya, ada yang umur parubaya lah ya, belum tua tapi tidak muda lagi. Itu mengerikan sekali. Itu yang disebut sebagai penyakit psikologis yang namanya hoarding. Iya. Semua barang ada di kamarnya, bahkan meluas sampai ke ruang makan, dan itu sudah mulai mengganggu hidup. Kesehatannya. Oh iya, saya pernah buka kulkas dan saya menemukan botol teh dengan jamur ada di dalamnya, luar biasa. Hidup loh, Mo. Dan Anda bisa bayangkan berapa tahun dia taruh itu botol teh di dalam kulkas sampai berjamur semua. Saya buka melihat kulkasnya aja, mohon maaf ya, jijik, ya mengerikan sekali. Anda bisa bayangkan saya tidak mengerti mengapa engkau melakukan semua itu. Makanan sudah seminggu yang sudah teksturnya sudah berubah semuanya, juga masih di dalam. Ayam pun tidak mau makan. Kamu bagaimana? Udah mau. Romo, itu tidak terjadi pada orang-orang tua. Orang-orang muda juga begitu. Ibu-ibu muda beli aja. Sampai nggak lihat yang di belakang itu ada apa. Yang dimasak yang di depan aja. Makanya si Om tuh bilang kalau punya lemari es, I want to see through. Begitu. Betul On sekali. that one I follow him.
But on Tapi beneran, ini ada yang ketika kamarnya diminta dibersihkan, ada yang nggak mau loh, sampai nggak mau. Oh nggak apa-apa, kamar saya baik-baik saja, nggak apa-apa. Padahal kita yang nggak punya kamarnya aja, ini dia masuk ke ranjangnya dari pintu sampai ke ranjangnya itu masuknya bagaimana ya? Apa merah untuk balik? itu Dengan ya, banget. itu Romo, Om Hokjan itu ya. Pernah sekali dia batuk. Saya bilang, ini apa ya? Pasti debu. Saya bilang itu. Saya ambilin itu buku, kertas, koran, whatever itu yang udah lama-lama buangin. Terus saya ngambil filter, saya jalankan terus. Akhirnya nggak batuk loh Romo. Saya bilang, oh my God. Begitu. Jadi harus kreasi Kan banget. menarik ya. Menarik karena itu yang saya bilang bahwa kita itu kan selalu ngomong berusaha untuk sesuatu yang indah, besar keluar gitu ya. Tetapi kita itu seringkali lupa bahwa ada sesuatu di internal kita itu di dalam cara kita memproses realitas itu yang membuat kita tidak bisa mencintai atau apapun ide-ide yang berbuat baik atau apapun karena apa? Ada sesuatu yang di kepala kita, di internal batin kita itu kita tidak sanggup begitu menghalangi kita, kalaupun bukan tidak sanggup tapi menghalangi kita untuk berbuat sesuatu yang kita pikirkan baik adanya ya. Dan itu yang saya bilang bahwa apa? Kita jangan mulai dengan mengubah dunia, tapi harus mulai mengubah diri kita. Mau mewujudkan cinta di dunia itu harus mulai dari diri kita, internal kita yang harus diperbaiki. Kalau internal kita nggak pernah diperbaiki, kita nggak akan pernah bisa sungguh-sungguh mewujudkan cinta. Jangankan di dunia, di sekitar kita aja kita bukan orang yang membawa cinta, tapi orang yang mengganggu hidup orang yang lain. Tante Swan, tapi kalau yang saya lakukan, suami saya tuh juga barang tuh sayang banget dibuang. Tapi gudang saya kan besar sekali. Jadi saya taruh gudang, nanti diam-diam saya buang. Dia juga lupa sendiri. Jadi gudang saya sampai sekarang kosong karena ya saya kasih waktu 2 tahun, kamu nggak tanya-tanya, berarti kamu lupa, berarti sah buat saya buang. Akhirnya ya gudang saya tetap kosong. Suami saya juga kayaknya nggak pernah nanya tuh, sudah sampai 4 tahun, 5 tahun nggak pernah ada yang dia tanya. Jadi kayak gitulah solusi saya. Paling gampang lu sih buang barang suami, barang sendiri paling susah. No, barang sendiri sih juga begitu. Oh iya, Ini benar-benar. Saya pikir Elisa benar nih. Tapi saya nggak pernah simpen barang, Elisa. Saya tuh kalau punya barang 3 bulan saya nggak pakai, saya buang. Nanti memang sih beli lagi. Kalau butuh beli lagi. Tapi at least saya nggak pernah nyampah. Iya. Di donation ya, donation. Tadi cucu saya datang yang laki, saya bilang, nah ini kakinya Om si kecil ya. Jadi saya bilang cucu saya, kamu coba ini sepatunya Opa. Oke. Oh masih kebesaran. Oke, I didn't give it away. Nanti kalau udah pas kamu boleh pakai. Ya, menarik. Romo quickly saya coba correct me kalau saya salah. Saya juga pernah bantuin orang ya beberes. Aduh barangnya ampun gitu. Terus saya lagi mikir attachment dia ke barang tuh mungkin karena dia hidupnya dulunya bagaimana, terus dia feel so insecure. Jadi itu something yang dia bisa control. Ya mau barang yang dia bisa control. Jadi that's all. Tapi dia mungkin udah nggak, kalau hidupnya very hectic, dia udah nggak ada waktu untuk how do I improve this, bla bla bla. Dia keep collecting barangnya begitu. Jadi kita sebagai teman tuh gimana ya, masa kita harus bantuin beresin terus ya?
buangin barang dia. Of course, nah, tapinya maksudnya saya kadang ya apa mau bantuin beresin dapurnya. Saya lagi mikirin what can I do for her gitu. Saya ngelihatnya, duh barangnya kayaknya hampir terkubur rasanya gitu ya. What can I do, Romo, kalau kayak gitu as a friend? Ya nggak bisa lah, orang namanya kan gini ya, kita harus membedakan antara pola kebiasaan yang dibawa karena pengasuhan atau pengalaman hidup tertentu dengan yang disebut sebagai penyakit psikologis. Kalau itu penyakit psikologis, dia hanya bisa merasa secure kalau dia punya barang menumpuk di dalam, gitu. Dan memang benar ada beberapa orang seperti itu, bahkan ada yang sampai kertas-kertas, ini kita ngomong dosen ya, kertas-kertas dari zaman mungkin dia mulai mengajar sampai sekarang, itu buat apa sih sekarang pertanyaannya? Mau mahasiswanya sudah lulus semua, sudah nggak peduli lagi dengan nilaimu yang dulu mungkin dikasih C lah, nggak peduli, sudah nggak peduli. Toh itu ada di dalam ruangan kamar, terus buat apa pertanyaannya? Mau bawa kilo, mau kamu kilokan? Kamu kilokan juga itu dapat berapa? Dan itu yang saya bilang, itu yang saya tadi ngomong sampai ini orang gimana ya bisa masuk sampai ke ranjangnya ya? Karena harus melewati tumpukan berkas-berkas berpuluh-puluh tahun sebagai dosen. Ngeri nggak? Saya yang dari luar melihat saja ngeri ya. Tapi kok dia enggak ya? Pertanyaan dan mulai mengganggu dalam arti gini, mengganggu hidup saya. Dia kan pada satu titik kamarnya boleh sebesar apapun, tapi kalau kamu keep timbun terus gitu ya, pada satu titik kan tidak punya space lagi. Ya. Bahkan beberapa karyawan yang mencoba masuk dengan susah payah sampai ke kamar mandinya, ya, melihat ternyata ada banyak tumpukan barang bekas di kamar mandi. Terus bagaimana kita bingung. Terus dia mandinya gimana ya? Terus dia kalau buang air besarnya asalnya gimana ininya tumpukan segitu? Udah bingung. Oh terus jadi berpikir, oh ya nanti sekarang mengapa dia selalu menggunakan kamar mandi umum? Jadi, bagi kita itu lucu ya. Tapi lihat ya, betapa bahwa kalau kita tidak hati-hati dengan pola-pola berpikir dan pola-pola kebiasaan kita, perilaku kita, lalu kita itu nanti dengan mudah hanya melihat orang lain menyerang kita, orang lain mengkritisi kita, orang lain tidak suka dengan kita. Padahal kita nggak jahatin kamu loh. Well, benar, kamu nggak jahatin kami, tetapi bahwa cara kamu menghidupi hidupmu itu membuat yang lain terganggu. Dan itu sekali tidak disadari gitu loh. Bahwa kita selalu ngomong soal mewujudkan cinta, berbuat kebaikan, tapi kalau internal di kepala kita yang isinya adalah cara-cara berpikir yang salah dan dipelihara terus-menerus mengakar, itu pada akhirnya mengganggu orang lain. Dan ketika mengganggu orang lain, itu yang kita sebut sebagai apa? Kelekatan tak teratur. Romo, yang pertanyaan saya, sorry. Saya kadang kalau Romo bilang begitu, saya suka mikir, kalau kita melihat teman kita begitu, kitanya gimana mencerminkan kasih kita kepada mereka? Misalnya teman kita yang begitu, ya, bukannya kita diam saja, apa kita do something? Itu yang saya bingung, Kalau bingung saya apa diam aja biar I cannot do anything anyway. Gimana tuh, Mo? Ya kalau saya sih tetap biasa, tapi ya sesekali ya mengungkapkan itu kalau memang ada kesempatan. Tapi saya tidak berharap sembuh loh, karena maaf itu kan butuh treatment khusus dan saya bukan psikolog atau psikiater, jadi saya nggak punya kompetensi untuk treatment dia.
Jadi sebagai sahabat ya saya tetap memperlakukan dia sebagai orang dewasa baik-baik dan saya perlakukan dia seperti itu dan itu cinta kasih ya Lisa, nggak usah terlalu muluk-muluk. Tapi saya kalau ditanya apakah saya mau membenarkan tindakannya dia ya jelas tidak. Kalau ada kesempatan untuk menyinggung itu saya selalu singgung, tetapi saya tidak memusuhi dia. Ya, saya tidak memusuhi dia, saya tidak mengucilkan dia. Kalau dia datang umpamanya ketemu saya menghindar. Itu kita enggak. ya salah. Ya, tetapi kita tetap menghargai dia sebagai manusia, teman, ngobrol, dan apa enak bisa ketawa, bisa berdiskusi dan sebagainya. Tetapi bahwa kita tidak memberi ruang untuk mengatakan kamu baik-baik saja dalam hal yang itu. Ya, jadi kalau ada kesempatan selalu bisa ngomong, kapan nih ini kok barangnya sudah di luar pintu, gangnya mulai sesak nih. Nah, diberitahukan seperti ya, tapi kita nggak memusuhi loh lain ya. Memusuhi itu kan menyingkirkan, kalau dia pas ketemu kita yang kita diemin saja, dia nyapa kita enggak. Kita kalau bersikap seperti itu kita lebih jelek dari dia. Justru ini teman yang saya kasihi, Mo. Itu loh, Ya. teman yang saya kasihi. Jadi saya tiap kali ke rumah dia, saya jadi beberes rumah, takut kayak dia. Lumayan, di Amerika itu mahal loh asisten rumah tangga itu. Minim $25 loh sejam ya. Iya benar. Terus jadi saya tell myself, oke, saya mengasihi dia tuh dengan tidak ngomongin tentang dia ke orang yang kenal. Jadi I don't wanna tell people, oh rumahnya kayak gini. Sometimes tapi honestly I cannot help it karena udah ajubilah. Jadinya ya udah begitu aja ya, Mo. Ya, saya mengerti. Kita jadi ngomong orang-orang yang suka nimbun ini gara-gara saya cerita tentang nenek saya. Tapi itu yang saya bilang ya, itu soal kelekatan, dan kelekatan itu bukan kelekatan itu lalu kelekatannya tidak teratur dalam arti bahwa kamu melakukan ini sesekali tidak rutin, bukan. Justru ketika itu namanya kelekatan, kamu punya pola tertentu dan tidak teratur itu dalam arti membawa kekacauan di dalam hidupmu atau mengganggu hidup orang lain. Dan itu yang kita lihat dari sisi internal kita. Karena kalau kita ngomong soal mewujudkan cinta di dunia, tetapi kita punya kelekatan-kelekatan tak teratur, itu malah bukannya mewujudkan cinta di dunia, tapi malah mengganggu kita, relasi kita, mengganggu orang lain, membuat hidup kita juga tidak bisa menjadi orang yang membawa cinta itu. Karena apa? Bagaimana mau membawa cinta, mau ganggu orang terus? Iya, Mo. Omong-omong sudah 8:38, saya sih nggak apa-apa sih, tapi nggak tahu mau di-recording terus nggak. Ini nanti isinya apa? Ketika kalau ditonton yang lain, isinya hanya obrolan tentang orang hoarding. Iya benar. Oke. Elisa, apakah sudah selesai? Sudah puas? Sudah terjawab semua? Atau ada yang Udah, masih? Romo Effendi kesini aja deh, kita ngobrol di sini. Doakan Makasih, Mo. saja. Doakan saja. Iya, makasih. Oke, jam kita sebenarnya sudah habis. Kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi oleh teman-teman, kita akan akhiri sesi kita. Gimana, Tante Swan, sudah cukup? Yang lain sudah cukup? Sudah cukup. Oke, baiklah. Kita akan akhiri sesi kita malam ini ya, Romo. Romo Effendi, kami semua mengucapkan terima kasih banyak untuk bimbingannya buat WKICU sampai akhir. Baik di program ini, juga buat di semua program-program yang lain, yang lalu-lalu. Bimbingannya yang all out dan sepenuh hati. Terima kasih banyak, Mo. Highly appreciated. Romo bangun pagi-pagi untuk kelas kita. Menyiapkan materi-materi yang cantik-cantik dan serius, dan juga untuk ketulusannya membimbing kelas kita dan sabar menjawab kita semua dengan panjang lebar dengan contoh-contoh. Saya percaya ini semua pasti akan jadi berkat buat semua yang mendengarkan baik di sini maupun di rekaman. Dan karena ini sesi kita yang terakhir secara online, saya juga mau bilang terima kasih kepada WKICU
yang mengajak saya untuk partisipasi di sini. Mohon maaf buat teman-teman WKICU dan Romo kalau ada kekurangan dan salah-salah kata. Saya enjoy sekali ikut WKICU ini karena programnya beda ya Mo dengan kelas-kelas yang diadakan di Indonesia. Betul. Betul Mo ya, beda-beda, approach-nya beda. Jadi terima kasih banyak untuk semua panitia WKICU. Romo, apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Romo yang Terima memulai kasih, kelas Lucy. online dan sekarang yang menutup kelas online WKICU, silakan Mo. Ya, jadi saya merasa tahun 2020 ada hadir dengan WKICU, ya. Lalu ya sekarang menutup, rupanya saya selalu bilang, saya pernah bilang ke Agem dan Cynthia ya, Mayu juga, ya tidak bisa jauh-jauh, awal-awal dengan saya, nutupnya juga dengan saya, begitu ya. Iya, itu yang menarik Romo ya. Saya begitu Romo kirim baru ngeh, oh iya, yang memulai Romo, yang mengakhiri Romo, kayak lagu dangdut itu ya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri Romo. Terima kasih. Well, tapi ya, apapun itu, saya selalu juga senang, enjoy. Lucy, terima kasih karena selalu jadi moderator yang baik, bisa membawakan suasana dengan baik, dan menurut saya banyak hal praktis yang terjadi dengan baik karena Lucy memoderatori kita di forum ini seperti itu. Terima kasih juga kepada semua teman-teman yang bergabung, ya tidak apa-apa, saya selalu senang karena seperti ini kan jadi tempat ngobrol santai begitu ya, toh. Saya tidak merasa bahwa 1-2 orang itu lalu menjadi kurang begitu, karena ya begitulah ya. Jadi pernah dengan yang ratusan ya, tapi juga pernah dengan yang beberapa orang, dan selalu menurut saya justru itulah tanda kemurahan hati lah. Orang minta doa dari Santo Ignatius, doa mohon kerendahan, minta doa untuk kemurahan hati ya. Nah, itu kan sesuatu yang dimohonkan. Jadi tidak ngomong soal jumlah, tidak ngomong soal siapa yang ada di forum, dan itu menyenangkan ya. Terlebih kalau ketemu dengan beberapa teman yang memang sudah dirindukan begitu ya, menarik. Oke, begitu saja. Terima kasih banyak Cynthia, Agem ya, yang sudah setia, dan syukur pada Allah kita sampai di sebuah titik ujung perjalanan. Saya tidak merasa ini adalah akhir, dalam arti, well, you never know gitu. That's life. Ya, ya sudah begitu aja. Cukup. Ini hari ini ketika kalau orang muter rekaman hari ini, mereka tahu bahwa ini obrolan pinggir jalan, warung. Agem dan yang dari WKICU, apakah ada yang mau ditambahin untuk merespon Romo? Silakan Gem. Iya, terima kasih Lucy, terima kasih Romo, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Kalau saya lihat dari awal, sepertinya yang hadir ini ya ini aja Romo, orang-orangnya. Orangnya ini saja. Terima kasih atas kesetiaannya menghadiri acara IEB maupun IC. Dan ini juga sebetulnya salah satu alasan kita mengapa dengan menyesal harus diakhiri, karena alasan pertama adalah pesertanya itu saja, begitu, tidak bertambah, dan kedua romo kita kebetulan IC dan IEB ini adalah hanya bisa dipandu oleh Jesuit. Jadi ini acara sebetulnya eksklusif pengacara para Jesuit. Jadi, dan sementara Jesuit yang kita miliki sangat-sangat amat populer, terutama di Indonesia ya, dan mereka jadwal panggilannya melebihi perempuan panggilan manapun ya, ramai sekali. Jadi kita kesulitan untuk mendapat pembimbing, karena kita juga menggunakan kan IEB 7 sesi, 8 sesi gitu Romo ya. Nah, banyak yang menawarkan ketengan, tetapi kita kalau ketengan emang rokok ketengan gitu kan. Jadi kita
kita tidak bisa menerima ketengan dan romo-romo Jesuit juga tidak bisa menerima panggilan secara paketan begitu karena mereka sangat amat sibuk. Jadi akhirnya ya memang kita mungkin akan bukan berarti selesai acara kita dengan Romo, acara iman pengembangan iman lewat online bukan berarti selesai. Hanya kita mungkin akan mencari yang ketengan gitu Romo. Dan begitu para peserta. Dan terima kasih sekali lagi acara kita dimulai oleh Romo Effendi dan diakhiri oleh Romo Effendi. Terima kasih dan terima kasih juga Lucy yang sering sekali memandu acara kita. Karena dari beberapa kita selalu ganti-ganti, tetapi yang selalu all round itu si Lucy. Terima kasih. Kita akan kangen wajah Lucy hadir lagi, ya mungkin nanti kita akan undang lagi di lain kesempatan. Terima kasih Lucy, terima kasih Romo, dan terima kasih semua peserta yang sudah mendukung. Ya Lucy, kalau ke Amerika diundang dong. Oh ya, Ya, Tia, sampai sorry. ketemu lagi Tia, offline ya. satu lagi Tia, tim online kita. Sebetulnya tim online kita ada Tia dan ada tadi ada beberapa ya, ada Cijena dan juga ada si istrinya Anton itu siapa, Lia ya. Dan ya akhirnya yang terakhir yang tetap kita selalu mendukung ya Cijena dan Tia. Terima kasih. Makasih Agem. Iya, kemarin waktu aku ke US belum offline, jadi nggak bisa ketemu offline deh. Sampai ketemu lagi nanti offline dengan WKICU teman-teman. Sekali lagi makasih banyak Romo dan teman-teman. Senang sekali bisa dapat teman yang jauh-jauh buat saya pribadi. Nah, kalau Romo udah kenal ya semua yang di sana dan segala belangnya. Mereka juga kenal belang saya juga. Waduh, saya belum loh. Tante Swan, saya masih kenal Romo Effendi yang sangat innocent. Jadi, terima kasih. Hati-hati Mbak Roma, Lucy. Mereka tuh pernah mau antri mukulin saya itu mereka. Sampai ketemu lagi, paling seru kalau ketemu bareng-bareng di SF ya, sama Romo juga. Semoga Baik, terima kasih Tante Swan, terima kasih Elisa, terima kasih Yosiko yang selalu mendukung. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Oke. Romo sekali lagi terima kasih, dan kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Setelah itu Romo minta tolong tutup acara kita dengan doa dan berikan berkat. Tidak ada yang ditambahkan, terima kasih saja, rasa syukur yang luar biasa, dan saya merasa bahwa tetap sebagai orang yang pernah di WKICU lama ya saya merasa syukur sekali, walaupun ya ini seperti obrolan pinggir jalan, tapi saya merasa syukur sekali. Terima kasih banyak atas semuanya. Itu ya. Baik, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau memanggil kami sebagai anak-anak-Mu dan menyatukan kami di dalam iman kepada Putra-Mu, Yesus Kristus. Kami mohon pada malam hari ini, semoga Kau memberkati kami yang ada di Amerika dan di pagi hari ketika kami berada di belahan dunia lain, di Indonesia atau di Singapura. Kami mohon ya Tuhan, semoga hari pagi ini juga menjadi awal kami untuk bisa melayani, memuliakan nama-Mu lebih baik lagi. Tuhan, kami mohon bagi kami yang di Amerika, Kau berikan berkat istirahat, dan besok pagi bisa bangun kembali untuk memuliakan nama-Mu. Akhirnya Tuhan, kami persembahkan segala yang terjadi di dalam hidup kami, termasuk acara IYB ini, mulai dari perencanaan, mulai dari persiapan, dan ketika mengadakan acara ini hingga pada detik ini kami menutupnya. Kami persembahkan semua yang telah kami upayakan ini, dan semoga Engkau menerimanya sebagai persembahan yang harum mewangi, yang berguna bagi keselamatan kami semua. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Saudara kami, ya Bapa. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Bapa yang kasih memberkati hidup kalian semua, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.